Come on, boy. Halo Yorobun, welcome back with me Zhao Yuki Poppers Gym Bro. Dan today we doing chest. We hit chest dulu. Dan nanti gua mau ke temen gua ngobrolin tentang hal-hal berbau K-pop. Dan temen gue ini spesial lah. Dia punya banyak prestasi dan sempet jadi translator, interpreter, ya gitulah pokoknya. So, gue beresin chest day gue dulu. Oke, so gue udah beres. Let's see the pump check. Kita sebelumnya pump check dulu. Kelihatan nggak sih di situ? Ya walaupun kita main chess, gue pengen lihat lat spread gue sih. Good. Oke, let's go, kita datengin teman gue itu. Ya sekarang gue udah sampai. Cuma ini gue mau nungguin orangnya nih. Gue udah janjian, tapi dia belum datang. Coba kita naik ke atas dulu. Kalian inget ya yang gue pernah bikin konten-konten di sini? Nice. Kan dia suka Korea-Koreaan, dia juga sempet jadi interpreter. Atau kita tanyain ya, dia interpreter apaan. Dan jujur, dia itu lagi magang sekarang dan sesuai sejalan. Karena lu tahu dia magang di mana? Nih, gue kasih lihat. Kalau misalkan lu tahu ini di mana, ya udah jelas lah. Tuh, lu bisa lihat tengah-tengahnya itu udah Korea 360. Tahu lah ya, ini di mana? Ya udah, berarti kita tinggal nungguin dia datang aja, oke? Akhirnya orangnya datang. By the way, ini sebenarnya kita harus agak lebih deketan lagi, Pi. Gini. Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Nah, tripod lo gak ke bawah. Jadi gue pakai tangan. Jadi buat kalian yang nonton, ya, Bang, kok videonya lu deket-deket sih, Bang? Segala macem kok. Ya, gitulah, tripod gue ketinggalan. Tapi tenang, masih ada tangan. Emang tangannya bisa dipakai buat apa aja ya? Iya. Selama itu membantu ya, membantu. Oke. Sebenarnya tujuan lo kesini apa sih? Itu sebenarnya kayak mau ini aja sih, kayak kan nih banyak hal-hal berbau Korea nih. Terus lu juga ngikutin Korea dari lama. Iya. Jadi gue pengen ngobrol tentang hal-hal berbau Korea lah sama lo. Oke. Ya. Nah, by the way di sini tuh dulu gue pernah ini kan Kwangnya ya. Gue pernah bikin konten. Terus gue bilang aja kayak gue nyari Lextic Big Bang di sini kayak bodoh. Beda agensi dong, beda agensi. Cuma masalahnya adalah ada komentar-komentar yang ngehujat gue. Lucu tapi bilang gini, katanya K-popper senior tapi kok kagak tahu Kwangnya apaan segala macem. Lah kan lo K-popper lama. Veteran ya maksudnya? Iya, veteran. Cuma emang base-nya YG gitu. Jadi mohon maaf deh kalau salah. Emang hip hop gitu ya? Oh jelas. Jadi kita sambil makan aja kali ya? Aman. Oke, let's go. Food. Oke. Di sini kan banyak nih makan Korea gitu-gitu kan? Iya. Sebenarnya lo ada rekomendasi nggak sih? Atau pernah nyobain? Lu mau brand makanan Korea? Beneran mau nyoba? Maksudnya kayak yang makanan Korea bener-bener lu mau coba? Atau kayak kita mau makan apa nih? Emang ada yang makanan Korea banget tuh ada di sini? Ada. Otentik nggak rasanya? Otentik karena dia restoran yang dari Korea terus dibawa ke sini. Oh, halal? Halal. Oke, ya udah kita boleh ke situ deh. Oke. Let's go. Kita udah nyampe ke tempatnya. Ini Ebiga Jampong. Ini salah satu franchise Jampong lah di Korea. Oh, franchise tapi masuk Indonesia. Masuk Indonesia. Oh, oke. Let's go. Tapi gue pengen kita bikin prank kali ya. Gue yang mesenin, tapi lu kan bisa bahasa Korea nih, fasih nih. Lu ngomong ke gue pakai bahasa Korea. Terus gue bilang, oh yang ini ya mas, ini nih. Terus lu ngomong aja pakai bahasa Korea gue, oke?
Oke, deal. Kita deal. Kayak tadi ya, yang kayak deal kita. Itu pesen. Oke, good. Iya mau order. What you want? Rekom roti campong. Oh, yang rose jampongnya satu, saya jajangmyeonnya aja satu. Ini some drink? Bakso sucak. What? Bakso sucak. Ah ya, corn tea. Kontinya mau berapa? You want it too? Ya ada dua. Oke. Mandu. Dapat? Mandu. Mandu. Oh, oke. Mandunya ada satu, yang boiled aja. Mandu boilnya satu. Ya. Oke, sip. Ya. Lo tau yang dedekan siapa? Gua yang dedekan. Si muka gua ngerti bahasa Korea gua. Kalau lu yang ngomong masih oke dah. Oh iya. Iya. Ya, di sini dia akan bingung ngomong ke abang-abang karena udah pakai bahasa Korea. Korea berebus anjing. Kalau misalkan ke restoran Korea, Mereka tuh pasti ngasih namanya banchan. Ini tuh namanya banchan. Ini kimchi, ini sweet radish. oh oke. Kalau ini gua udah pernah makan. Ya. Ini tuh kayak ini gak sih? Sweet radish tuh ini kan lobak kan? Iya, lobak. Ya doyan lah gua dua-duanya. Dia ngasih side dish secara free lah. Oke. Bisa refill. Kalau itu nggak tahu sih. Kalau di Korea sih bisa. Kalau di sini nggak tahu. Ada kapan kita ke Korea? Ngomong enak ya. Oh enak. Abis itu kerja keras. Oke, so makanan kita udah dateng. Ini gua beli jajangmyeon sama ya side dishnya. Oh lu apa? Ini rose campong. Oh bukan Roger Blackpink. Bukan. Oke. Udah pulang ya. Oh udah pulang. Gua gak nonton. Gua bete banget kagak nonton. Kacau. Kalau ini emang kalau rose gua tuh tahu dia bakal pakai keju. Cuma gua nggak tahu bakal sebanyak ini. Ini keju kan? Keju ya keju. Keju. Wah. Gokil sih. Let's go. Bilang ini dulu dong. Salmukes nida. Gimana? Salmukes nida. Oke. Ah, kita berdua aja lah. Gimana? Cal Mokes Mokes nida. Sumida. Oke, itu 2 3. Cal Mokes Sumida. Tapi jujurnya sih enak ya. Ini maaf gue anjir. Gue sangat berterima kasih mereka sudah datang ke Indo. Oh ya? Bahkan gue waktu itu pernah makan makanan Korea kan di situ. Dia bilang yang di sini lebih enak daripada yang di Korea. Yang di Margo. Teman Korea gue lebih rendang lebih enak yang di Margo daripada yang di Korea. Wow. Padahal berarti kan kalau udah masuk ke sini dicocokin dong Iya, lidah, makanya. segala macam. Terus katanya itu pedas banget kan, dia pesen yang pedas banget. Beneran pedes. Iya beneran pedas. Dan dia senagih itu. Oke. Ini gua cobain sebelum gua tambah cabai ya. Gua kayaknya bakal nambah cabai. Cuma ini rasa otentiknya berarti. Karena manis. Ya. Bismillah. Wah enak. Coba punya gua. Beneran. Cobain deh. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Coba, gua cobain punya lu, cobain punya gua. Nah, kalau yang kayak rose gini, gua pernah nyobainnya tapi ini yang kayak tteokbokki yang red dog. Iya. Ya. Itu enak, itu enak. Itu enak juga Itu masuknya. enak. Gua suka yang itu. Rose tteokbokkinya red dog. Cobain ya. Rasa krimnya kental ya? Iya. Bener-bener. Beda sama ini ya? Beda. Kayak ini terlalu apa? Light dia. Iya light. Benar-benar. Gue tuh gak nyangka kalau misalkan ini bakal apa ya? Karena kejunya banyak. Gue bukan tipe orang yang suka keju banyak gitu. Kayak enak gitu kan. Iya. Tapi enggak ya. Enak sih. Gokil. Lu pakai daging apa? Sapi kan? Sapi. Maksudnya ada sapinya kan? Ada. Gue sekarang mau nanya. Lu sama gue udah bukan ngikutin sih ya. Udah kenal sama hal-hal berbau Korea kan udah lama nih. Lu ngerasa gak sih ada something yang beda dibandingkan ketika awal-awal kita kenal Koreaan tuh generasi. Lu kenal Korea dari grup apa dulu? K-pop kan awalnya pasti. BTS. Oh BTS awal-awal. Awal Oke. mereka debut 2013. Berarti itu kapan? SD dong? Pas Apa SMP awal? SD. SD kan? Kelas 4. Oh berarti saya belum sama gua. Kelas 2. Gue soalnya ngikutin ini dari Big Bang Fantastic Baby awalnya. Itu gue dikasih tahu tuh dulu kan zaman nama Suju juga tuh. Nah kalau Suju kurang hip hop kayak yang tadi lu bilang, Ya, jadi kayak bener-bener. wah gak masuk gitu di gua. Beda genre sama Big Bang. Beda genre.
Cuma ya dari situ gue akhirnya mulai ngikutin. Cuma beda banget sama sekarang sih. Apa yang beda nih? Apa yang beda? Ini kita hot takes ya. Ini kita bakalan hot takes ya. Jadi take it or leave it. Tapi kita ngomong truth. Kalau zaman dulu, kalau misalkan ada fan war, itu biasa aja nggak sih? Kayak kalau gue ya, gue VIP. Terus kalau misalkan ada elf yang kayak ngebacot, wah VIP gini, Big Bang nggak comeback segala macem, Big Bang membernya udah ketengan nih, udah sasetan. Gue kayak, ya sudahlah. Sedih sih ada, cuma kayak ya oke lah. Cuma kalau sekarang, gue nggak tahu ya, sangat-sangat senggol bacok. Sensitif. Ya dia bahasa yang amannya ya. Sensitifnya lumayan sih. Dan itu beda banget. Kalau menurut lo apa? Tapi emang bukan cuma dari VIP aja ya. Dari overall semua fans K-pop itu udah berubah banget. Kalau dulu, bayangin aja dulu Big Bang pernah di stage pernah cuman kan, pernah sering stage begitu lah, yang apa ya, vulgar lah ibaratnya. Ya. Sekarang kayak ada interaksi sedikit aja tuh fansnya tuh pada kayak heboh gitu loh. Bukan apa ya, bukan marah tapi kayak ada apa nih gitu loh. Lebih sensitif lah. Bener. Gue juga kayak kemarin Dispatch ngasih info biasa. Jennie, Kai, sama Taehyung BTS itu keliat di bandara. Terus kayak komentarnya aneh-aneh cuy. Dikiranya, ini ada isu apalah, inilah itulah. Gue yang kayak, mereka cuma ke bandara bareng, ya kebetulan. Iya. Ya kayak gitu. Kayak ada momen bareng aja, momen apa ya, bareng kayak bentar aja tuh dicurigain. Ya. Lebih sensitif aja sekarang. Idol pacaran segala macam yang jujur ya oke lah, mereka sebagai idol bisa gitu, kan mereka manusia ya. Kalau kata gue nih, Gitu kalau jujur gitu normal aja, ditambah ya budaya di sana juga segala macam. Kalau zaman dulu Taeyang sama Min Hyorin menikah, gas dibikin lagu supaya balikan, muka Min Hyorin ditampang deh. Iya. Wah itu jujur ya, itu menurut gue hal-hal yang kayaknya buat kalian-kalian nih yang baru ngikutin Korea atau baru ngikutin Korea, jangan inilah, kasih kelonggaran dikit lah. Toh mereka juga manusia guys. Dan ini yang gue sering bilang ke teman-teman gue yang ngerti Korea juga, yang sering nontonin, cuma yang udah lama ya, kayak lu nih, lu punya bias kan pasti dulu. Ada. Gue juga punya. Cuma satu hal yang selalu gue bilang, dan gue juga bilang ke diri gue sendiri, mereka nggak kenal gue. Sedih sih, ya, tapi realitanya begitu. Iya. Terus kalau misalkan dulu gue sempet ngebiasin Jennie, dan ultimate bias gue di Dragon. Kalau misalkan mereka ketemu, terus waktu itu kan sempat ada isu pacaran lah segala macem, gue yang kayak ya udahlah, mereka juga bikin MV Black bareng-bareng berdua. Iya betul. Iya, ya udah. Cuma gitu sih, lucunya tuh ya sekarang mungkin tingkat sensitivitasnya lebih tinggi, tambah ada media sosial jadi kenceng banget, beda sama medsos zaman dulu. Lu nonton YouTube kalau nggak punya sinyal ya susah banget. Zaman sekarang semua bisa diakses. Anyway ini enak banget sih. Memang tuh. Jujur enak sih. Tapi mandu-mandunya mandu. Makan dicocol. Makan Jennie. Tapi ya. Oh kalau mandu Korea tuh ada irisan kayak ini ya apa? Kayak bihunnya gitu ya? Iya, itu namanya japchae. Japchae. Oh dan sausnya sih enak ya, kayak shoyu, tapi lebih asin. Iya. Gua cobain kimchinya ya, berarti ini sebuah hal yang wajib. Kalau menurut lu gimana? Wajib lah. Wajib. Enak. Gue tuh inget, gue pas SMP, gue bikin kimchi. Malu nggak sih? Bikin kimchi? Iya. Bukan apa, jadi SMP itu tuh yang pas mau ngambil rapot, itu disuruh bikin ojek kan, inget gak? Kita satu SMP gimana? Gue nggak bikin kimchi, gue lupa gue bikin kimchi apa donat ya? Enak kali ini. Kalau yang dulu tuh kayak asem banget, pernah nggak sih? Dibikin live kan? Ya, jujur menarik sih. Dingin. Untung baju lu iya. Dingin, demi dingin. Ya guys, ini namanya kecelakaan kerja. Kan tadi kita udah lumayan ngobrol nih tentang hal-hal ya bobo Korea lah segala macam yang gua nggak tahu ya itu bakal di cancel atau enggak ya, hot text itu. Cuma gue tuh inget lu tuh sempet jalanin suatu event, terus lu jadi interpreter kan. Lu bisa ceritain nggak gimana kok lu bisa jadi
interpreter, terus grup apa waktu itu? Sebenarnya gue jadi interpreter tuh udah lumayan banyak pengalamannya. Tapi yang paling berkesan ya waktu jadi interpreter salah satu artis Korea ini. Siapa? Mungkin kalau lo tahu atau kalian tahu, itu grup reinkarnasinya dari G-Friend, itu Vivis. G-Friend yang waktu dulu. Wah, Yang- G-Friend tuh hype banget dulu. Iya Jujur. makanya. Salah satu legend sih gue bisa bilang. Itu Gen 3 kan? Iya Gen 3 betul. Kan dia disband. Mm. Terus 3 membernya Cindy, Anha sama Omji sama Omji namanya. Mereka tuh datang ke sini. Datang itu dalam acara Winda Basudara bikin acara Motion Ime namanya. Nah itu acara berbau Jepang sama Korea lah. Nah si dari Korea ini ngundang si Vivis ini. Nah gue juga kayak tiba-tiba aja dapet tawaran. Gue nggak jadi interpreter. Gue mikirnya interpreter staff kayak Oke. backstage. Oh, Tapi hampir 30 menit performance, gue ditunjuk lah jadi interpreter buat stage. Wah, menarik banget. Jadi interpreter di panggung, jadi buat ke penonton. Wah, gue dengan waktu itu pengalaman interpreting gue masih dikit lah. Oh, gue panik setengah mati. Terus gimana? Terus? Akhirnya mulus gak jalannya? Gak mulus. Oh enggak. Ada beberapa kesalahan. Minor lah tapi Minor. ya. Oke. Ada ini nggak kayak kesan lu ketika ya Vivis kalau misalkan dia reinkarnasi dari G-Friend yang G-Friend sendiri kan tuh udah legend lah, salah satu legend. Itu kan berarti lumayan gede ya. Banyak banget fansnya. Kayak something different gitu, something yang lu ngerasa anjir ini beda nih. Perasaan bedanya itu apa? Tanggung jawabnya berat kah? Atau kayak deg-degan ngeri kalau misalkan wah ini gua translate-nya bener gak ya? Atau nggak kayak ngelihat si member Vivisnya ini tuh berasa kayak oh dari sekian banyak artis idol K-pop Korea-Koreaan karena lu lihat langsung ada yang ngerasa wah ini auranya beda nih, aura farming nih. Pasti ada. Yang pertama kayak tanggung jawabnya yang lebih kayak yang lo bilang tadi itu berat banget. Apalagi pas gue nanya penontonnya itu, wah ribuan men. Oh iya. Ribuan. Karena kalau jadi interpreter stage itu otomatis harus naik ke panggung. Minimal di backstage lah. Tapi kita tuh harus bisa ngelihat artis ada di mana. Oh, oke. Jadi posisinya itu si Vivis ini di panggung, gue di belakangnya. Gue otomatis ngeliat dong penontonnya. Wah pas gue naik ke atas panggung ngeliat penontonnya udah mental breakdown men. Gue kayak anjir ini penonton banyak banget. Gue kalau salah ngomong gimana karena ya takut terus deg-degan pasti. Terus karena tanggung jawabnya gede masalahnya buat ke penonton gitu loh. Kan Vivis pasti mau komunikasi sama fansnya dong. Yeah. Nah gue itu jadi perantara buat antara Vivis dan penonton dan fansnya. Kalau gue nggak bisa nyampein dengan baik kan jadi kecewa dong fansnya. Yeah, gitu kan. okay. Dengan perasaan gitu gue ya udahlah, gue dengan persiapan 30 menit itu Do your best lah ya. Ya udahlah. Jadi gue bukan cuma interpreter stage tapi jadi hospitality staff juga. Oke. Yang ngurusin hotel kayak mobilisasi gitu-gitulah, kayak konsumsi gitu-gitu. Jadi waktu di hotel itu gue juga jagain makanan mereka di koridor hotel. Oke. Jadi mereka tuh kalau nginep di sini itu pasti makanannya IO yang ngatur. Oke, Nah. jadi kalau misalkan mereka mau pesan-pesan atau mau request sesuatu, lu lah pokoknya yang ngatur ya. Iya. Oke. Gue cekin makanan gitu-gitu lah. Kesan gue selama itu, kan gue berkali-kali tuh gue papasan sama membernya maksudnya. Wah, kayak apa ya? Mini banget man, kayak lucu, gemes gitu loh. Oh iya? Kayak mereka kan dia bahkan jalan depan gue gitu loh. Di koridor kan sempit ya. Mau ngomong deketan gitu lah. Dia papasan. Ini tuh kayak si waktu itu siapa ya? Enha lewat. Bener kan kecil banget ya. Kayak lucu banget gitu lah. Kayak pertama kali gue sedekat itu sama idol yang sebesar itu gitu loh. Iya. Kayak bangga juga sih, anjir gue bisa Iyalah, jadi jelas lah. interpreter. Gue bisa paham. Sebeda itu ya perasaannya ketika lu hadir di situ bukan sebagai kayak penonton atau yang ngehadirin acara, tapi lu sebagai pihak di IO-nya, lu juga berinteraksi langsung sama mereka, itu ada feel yang beda pasti ya. Betul. Kalau misalkan one day Bang Windah nonton video ini dan ada motion Ime dan mengundang orang idol segala macam dari Korea, lu bersedia nggak? Dengan pengalaman lu kemarin lu udah sama Vivis, walaupun ya mungkin kan serangan minor karena first time atau enggak betul. kayak anjir nih Vivis nih pertama kali dengan grup yang segede ini, tapi jalannya alhamdulillah ya udah terampung lah ya, beres. Udah setahun yang lalu. Ya, Tahun lalu. udah pas tahun yang lalu. Nah, kalau misalkan Bang Windah nonton atau nggak para fans motion Ime segala macem, one day ada tawaran lagi, lu mau nggak? Kalau gue ada waktunya pasti mau. Oke, catat pasti ya. Pasti mau. Catat ya. Pengalaman gue juga kan.
Good. Lumayan nabung CV. It's a really nice pleasure to meet you again. Walaupun kita sering nongkrong sih sebenarnya. Kapan-kapan mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Mau tentang K-pop atau di luar K-pop boleh lah. Atau kalau misalkan mau bagi kalian nih, mungkin ada orang-orang yang nonton dari Korea misalkan, terus lu mungkin bisa ajak ketemu jodoh lu dari sini. Lu mau ngomong apa? Coba ngomong pakai bahasa Korea. Buat closing. Tiba banget anjir. Buat closing. Berarti lu translatein dong kalau gue ngomong. Gue translatein, tapi di akhir. Lu ngomong dulu, selesai gue translatein. 네, 저는 이렇게 한국어를 열심히 배워가지고 제 꿈을 한국 학교에 가는 거라 그 꿈을 꼭 이루기 위해서 열심히 노력해볼게요. 감사합니다. Oke. Ini gua translatein ya. Dia buat kalian yang nonton ini, semoga kalian senang, semoga kalian bisa mengerti apa yang kita obrolin, supaya kalian terhibur. Dan buat kalian para wanita-wanita Korea di luar sana bisa DM ke ya nanti gua tulis lah di sini lah ya. Ya, dan tadi dia bilang makasih buat dukungannya dan terima kasih semuanya gitu artinya pokoknya. Oke guys, so that's all buat vlog kali ini. Gua Zhao, your K-popers Jimbro, dan temen gua Raffi. We are out.